Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat interaksi dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di akun YouTube saya Muhammad Andi Hakim yang akan mengupas dan mengulik secara tuntas dan apik terkait dengan fenomena literasi, kebangsaan, kehidupan dan juga cinta. Nah, apa yang kita akan bahas hari ini? Kita akan bahas satu hal yang sangat penting terkait dengan upaya membangun kemauan dan juga kemampuan dalam bidang menulis. Apa sesungguhnya modal menulis? Apa itu capital kita dalam menulis? Memulai sebuah karya, menghasilkan banyak karya sehingga mampu bermanfaat bagi banyak orang. Nah, kita akan simak dalam narasi berikut ini. Jadi ingin saya sampaikan bahwa begini, kita sedang masuk di era post-truth yang saya kemarin sampaikan, bahwa kita sudah mulai menanggalkan akal pikiran dan juga lebih mengedepankan sisi emosional. Nah, sebelumnya saya ingin simulasikan sesuatu kepada teman-teman sekalian di manapun Anda berada. Coba siapkan satu lembar kertas dan juga ballpoint ya. Sudah siap? Oke. Saya akan minta teman-teman menggambarkan salah satu hal yang menarik yang sering kita lihat sehari-hari dalam kehidupan. Jadi silakan gambarkan alat vital teman-teman. Dalam waktu 1 menit gambarkan semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Jelas instruksinya ya. Jadi teman-teman boleh nanti mau ke kamar mandi dulu silahkan, atau mau ke kamar dulu silahkan, barangkali lupa dengan bentuk aslinya, tapi tidak boleh nyontek punya temannya, apalagi temannya perempuan. Jelas ya? Oke, silahkan. Sambil menunggu, saya pernah mencoba simulasi ini di tahun 2014 ya. Ketika itu saya masih mahasiswa, diminta oleh dosen senior saya untuk menggambar alat vital. Saya gambar semirip mungkin, dapat hadiah ya. Saya juga akan memberikan hadiah kepada teman-teman yang bisa menggambar semirip mungkin. Private chat saya di WA saya, nanti saya akan kirimkan hadiah ketika teman-teman bisa menggambar semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Sudah ya? Oke. Tadi saya bilang silahkan gambarkan alat vital teman-teman sekalian. Kita sudah sama-sama dewasa dan memahami betul kalau hal itu tidak hal yang sifatnya ngeres ataupun jorok gitu ya, ilmiah, betul nggak? Oke. Siapa di antara teman-teman yang menggambar alat kelamin? Ngacung boleh, nggak kelihatan dari sini. Jadi ada yang menggambar alat kelamin? Nah, sebagian besar di antara kita ketika menyimak pernyataan atau perintah untuk menggambar alat vital, yang muncul dalam kepala kita adalah alat kelamin, betul nggak? Yang muncul dalam akal pikiran kita, mindset kita ketika kita diminta untuk menggambar alat vital itu adalah alat kelamin. Tadi saya sedang melakukan upaya untuk memproduksi wacana. Saya sedang memberikan informasi. Dan ternyata pemahaman kita selama ini itu dipengaruhi oleh sesuatu yang kita konsumsi sehari-hari dan berada di luar diri kita. Makanya tidak heran kemudian kita ketika diperintah untuk menggambar alat vital, yang kita gambar justru alat kelamin. Pertanyaannya kemudian, apakah ada hal yang lebih vital daripada alat kelamin? Apakah selamanya alat vital itu mengarah kepada alat kelamin? Tidak kan? Definisi vital itu adalah ketika kita tidak punya, kita bisa meninggal. Ada nggak yang lebih vital daripada alat kelamin? Jantung misalnya, paru-paru misalnya, atau organ tubuh lain yang kalau kita nggak punya kita bisa meninggal. Nah, tapi karena kehidupan kita, ya, kalau Bourdieu dalam bukunya Distinction Social Critique of the Judgment of Taste mengatakan bahwa kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama itu proses internalisasi eksterior, bahwa kita sebagai umat manusia itu akan menyerap informasi-informasi berupa budaya, kemudian sikap, perilaku yang ada di luar diri kita, yang kemudian kita serap untuk menjadi hal-hal yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Misalnya karena kita selama ini itu mengkonsumsi informasi bahwa yang namanya alat vital itu adalah alat kelamin, sehingga kita akan mematri itu dalam pemahaman kita bahwa itu alat kelamin yang merupakan alat vital. Nah, itu proses internalisasi eksterior. Dan ada kecenderungan
manusia itu untuk melakukan eksternalisasi interior. Bahwa dia sudah punya ideologi, sudah punya keyakinan, sudah punya sikap perilaku dan perbuatan, dia akan memiliki upaya untuk mengekang, menguasai, mendominasi, menghegemoni orang lain di luar dirinya untuk mengikuti apa yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran. Sehingga wajar bila banyak penulis, produsen-produsen informasi itu punya visi tertentu untuk apa? Memaksa masyarakat memahami apa yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, saya contohkan begini. Saya bawa gelas dan juga air ya. Ini bukan untuk saya minum, tapi untuk simulasi aja. Jadi kehidupan kita itu tidak lepas dari sini misalnya. Jadi ada air, ada gelas. Jadi setiap saat itu anak-anak kita atau kita semuanya itu menyerap informasi, kita seperti gelas kosong. Menyerap informasi tanpa kita punya saringan untuk memilah dan memilih mana informasi yang betul-betul benar, valid, atau informasi yang justru hoax atau punya visi tertentu untuk memecah belah kehidupan masyarakat misalnya. Karena kita nggak punya saringan sama sekali. Mau itu teh, mau itu kopi, karena nggak ada saringannya, semuanya akan masuk dan kotor, bersih pun akan masuk. Nah, itu proses kita berwacana selama ini, bahwa kehidupan kita tidak lepas dari wacana yang punya banyak kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga kuncinya kita harus punya saringan. Nah, modal menulis yang pertama itu adalah kita harus bisa lepas dari sesuatu yang mengarah kepada kepentingan tertentu. Kita harus jadi manusia yang merdeka, yang lepas dari ukuran-ukuran dan stigma yang umum yang menghinggapi nalar setiap manusia. Sehingga paradigma kritis dan kesadaran kritis itu penting dimiliki oleh seorang penulis. Jadi penulis harus memiliki paradigma kritis. Jadi ketika teman-teman dari sekolah mau ke rumah, dari rumah mau ke kantor, atau pergi ke suatu tempat, kalau kita punya daya kritis, kita tidak akan cuek melihat sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita melihat anak-anak jalanan misalnya, kita melihat banyak masalah misalkan, kita tidak cuek dan individualis. Kita bisa meyakini bahwa paradigma kritis itu sangat penting bagi seorang penulis. Artinya apa? Critical thinking, mudah mempertanyakan segala sesuatu, mengkritisi gejala sosial masyarakat, itu menjadi modal yang sangat penting bagi seorang penulis. Bagaimana kemudian seorang penulis bisa peka terhadap kehidupan masyarakat, mengetahui dan dekat betul dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga apa? Konten-konten yang dia tulis berangkat dari kebutuhan masyarakat. Tulisan yang dia hasilkan berupaya untuk menyelesaikan problem masyarakat, bukan hanya menghasilkan banyak masalah. Dan ternyata critical paradigm ini tidak hanya diimbangi dengan proses kita untuk jadi kritikus. Akhirnya kalau kita hanya memahami sampai situ, kita akan jadi orang yang sifatnya tukang kritik. Tapi paradigma kritis itu harus dilengkapi dengan gerakan sosial atau social movement. Ketika teman-teman sudah punya daya kritis, mudah mempertanyakan sesuatu, mudah meragukan sesuatu, kita akan ada upaya untuk bagaimana nih saya ngasih solusi bagi bangsa ini. Bagaimana nih rekomendasi-rekomendasi yang saya bisa berikan untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Bagaimana nih upaya yang bisa kita berikan, masukan kepada negara untuk menyelesaikan problem masyarakat. Karena kita memilih jalur jihad kita lewat menulis, sampaikan dan suarakan itu lewat media tulis. Sehingga critical thinking dengan social movement dia mampu berjalan secara beriringan dan mencerahkan banyak orang. Dan juga jangan lupa untuk membangun critical transformatif. Artinya kritis dengan cara berpikir dan juga melakukan gerakan sosial juga harus fokus pada upaya membangun perubahan yang progresif. Memahami realitas, identifikasi kebutuhan masyarakat, menjadi problem solver, dan juga people oriented. Sekali lagi saya sampaikan, bagi saya sendiri saya mengingatkan juga kepada teman-teman sekalian, berhenti berpikir bahwa karya kita itu hanya untuk kejayaan kita sendiri. Karya kita itu hanya untuk kemewahan dan kekayaan kita sendiri. Tapi kita punya tanggung jawab sosial, bagaimana mengawal pengetahuan ini untuk bisa menyelesaikan dan menjadi jawaban bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita akhir-akhir ini atau bahkan di masa yang akan datang. Sehingga lewat medium yang seperti ini, lewat karya-karya yang seperti ini kita bisa memberikan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat. Saya selalu yakin begini, bahwa heart itu, ya, yang kemarin saya bilang di rekaman sebelumnya, bahwa proses
Menulis itu proses yang integratif antara mengolah rasa ya, atau heart, mengolah pikir atau hand, dan juga action untuk menulis. Kalau kita mampu menyeimbangkan, ya, kita mampu selesai pada tataran diri, yaitu hati, pikir, dan juga aksi untuk menulis, saya selalu yakin bahwa tidak akan ada orientasi yang tidak baik. Kita akan menjadi penulis yang jujur, yang objektif, yang mampu betul-betul mengawal kehidupan masyarakat, yang tidak berpikir hanya soal orientasi profit, tidak hanya apalagi yang sampai memproduksi hoax dan informasi-informasi kebencian. Itu kan hal yang sangat tidak diinginkan atau sangat tidak dianjurkan oleh agama kita atau bahkan agama yang lain, bahwa kita menulis justru untuk menghasilkan banyak masalah. Jadi modal-modal itu sebetulnya sangat dekat dengan kita. Tergantung kita mau mengembangkan itu, kita mau menemukan self-hidden potential excellence yang kita miliki itu untuk betul-betul punya niat yang tulus, untuk betul-betul punya kemauan yang tulus untuk mengolah daya pikir kita yang dipenuhi oleh banyak ide-ide yang cemerlang, untuk mengolah rasa kita untuk mampu peduli terhadap realitas. Kemudian kita menghasilkan karya tulis yang sangat mewah, sangat ilmiah, atau sangat memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, saya kira itu untuk edisi yang sekarang tentang modal menulis. Anda bisa terapkan itu atau bahkan mungkin jadi referensi untuk kita memulai langkah untuk menulis. Saya juga ingin belajar kembali bagaimana caranya kita untuk menjadi seorang penulis yang berkarakter Indonesia, yang jujur, yang tidak memihak kepada kepentingan tertentu atau yang hanya berpikir pada urusan uang. Jangan lupa tetap terus ikuti dan saksikan program Muhammad Andi Hakim di akun YouTube saya untuk materi-materi berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di edisi berikutnya. Salam jumpa, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.